Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu dan bapak, kawan-kawan yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Rasulullah SAW bersabda, Inna syaitana jaimun ala qalbi ibni Adam. Kata Rasulullah, sesungguhnya setan itu bercokol di hati anak Adam. Kata Rasulullah, hati adalah tempat pesta poraknya setan. Hati adalah tempat menariknya iblis minal jinnati wan nas, baik iblis dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Baik setan dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Tentu ini harus kita waspadai. Sebab Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali mengatakan hati manusia itu adalah raja, sementara al-jawarih, yakni mata, telinga, tangan, kaki, mulut kita adalah bala tentaranya. Ketundukan bala tentara, yakni mata, telinga, mulut, tangan, dan kaki kepada hati, itu ibarat tunduknya para malaikat kepada Allah. Mereka sami'na wa ata'na bila kaifah. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, Fa'ida ghafala waswasa. Apabila hati kita lengah, maka setan itu akan berbisik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu akan membisikkan bisikan-bisikan yang menyesatkan dalam kehidupan kita. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Begitu sesumbernya iblis dan setan di hadapan Allah. Karena Engkau ya Allah telah menghukum hamba sebagai makhluk yang tersesat, maka hamba akan menyesatkan umat manusia dari jalan yang lurus. Ibu dan bapak sekalian, jika setan berbisik pada hati kita, lalu hati kita adalah raja, maka hati akan memerintah bibir kita untuk berbicara sesuatu yang tidak layak dibicarakan. Hati akan ngomando tangan kita untuk mengambil sesuatu yang tidak layak diambil. Hati akan nyuruh telinga kita untuk mendengarkan sesuatu yang tidak layak didengar. Pokoknya dalam kendali hati yang lupa kepada Allah, maka hidup kita akan sesat. Namun kata Rasulullah SAW berikutnya, wa idza dzakarallahu khanisa. Apabila hati kita banyak mengingat Allah, maka setan akan menjauh. Ia dan iblis akan lari terbirit-birit. Karena itu ibu dan bapak yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan, mari kita mohon perlindungan kepada Allah, supaya hati kita tidak terkategorisasi hati yang lupa kepada Allah. Di antara permohonan itu dengan isti'adah, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bahkan kita bisa melihat petunjuk Allah dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 97 dan 98. Kata Allah, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ada wakul di awalnya. Dan katakanlah oleh Muhammad, Rabbi ya Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, min hamazatis syayatin, dari bisikan-bisikan setan. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, Rabbi ya Tuhanku, ayyahdurun, dari kedatangan setan ke dalam diri kita. Jadi kita mohon kepada Allah dari bisikan-bisikan setan. Permohonan yang kedua, supaya setan tidak hadir dalam lisan kita, setan tidak hadir dalam mata dan telinga kita, setan tidak hadir dalam kaki dan tangan kita. Hingga dengan demikian, hidup kita akan on the track, berada pada jalan yang lurus.
Jika hidup kita berada pada jalan yang lurus, maka kebahagiaan akan kita raih. Ibu dan Bapak yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan, karena itu mari jaga hati kita jangan sampai lengah, supaya terus ingat kepada Allah, minimal dengan isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syukur kalau kita hadirkan dalam hati kita doa yang Allah beri contoh, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Semoga hidup kita bahagia di dunia ini, tentunya bahagia di akhirat nanti. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah.